Selamat sore, perkenalkan nama saya Siliona Pinky, saya dari Prodi Manajemen Operasional kelas sore. Pada video kali ini, saya ingin mengerjakan ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen proyek. Saya akan menyampaikan rangkuman mengenai materi manajemen proyek yang sebelumnya telah disampaikan oleh dosen saya, Bapak Sunarto. Di sini saya akan membahas dan menyampaikan materi tersebut dalam bentuk berupa menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, apa pengertian dan tujuan dari manajemen proyek? Manajemen proyek adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Tujuan dari manajemen proyek adalah untuk mengelola risiko, memaksimalkan potensi tim, menciptakan perencanaan yang tepat, mengelola integrasi, melancarkan proyek, serta berusaha agar kegiatan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Kedua, apa yang dimaksud dengan siklus manajemen proyek? Siklus manajemen proyek merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikendalikan, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Ketiga, apa saja tahapan pada siklus manajemen proyek? Terdapat 5 tahapan dalam siklus manajemen proyek. Pertama, konsepsi, merupakan tahapan munculnya ide atau gagasan tentang proyek yang dimulai dari penemuan masalah. Kedua, perencanaan, merupakan tahapan yang dimana perencanaan proyek harus sudah bisa diuraikan dengan jelas. Umumnya perencanaan proyek akan menampilkan detail utama dalam suatu manajemen proyek, antara lain biaya yang dibutuhkan, durasi pengerjaan, hingga ruang lingkup di dalam proyek itu sendiri. Yang ketiga, pra-pelaksanaan, merupakan persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum tahap pelaksanaan suatu kegiatan dimulai. Yang keempat, pelaksanaan, merupakan tahap di mana rencana proyek yang telah dimasukkan ke dalam proses serta pekerjaan proyek mulai dilaksanakan. Yang kelima, penutupan. Penutupan merupakan tahap terakhir dari siklus manajemen proyek, yang dimana pada tahap ini hasil akhir proyek beserta dokumentasinya diserahkan kepada pelanggan, kontak dengan supplier diakhiri, tim proyek dibubarkan, dan memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa kegiatan proyek telah selesai dilaksanakan. Keempat, bagaimana tahapan dalam proyek? Yang pertama, persiapan, meliputi kesiapan DED, kesiapan lahan, komitmen BAP atau WAL, sharing kegiatan atau biaya, serta rencana pembiayaan atau RKAKL. Selanjutnya ada pembangunan yang meliputi organisasi DIPA, review desain, pelaksanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, testing dan commissioning, dokumen pembangunan, dan dokumen serah terima kelola atau aset. Kemudian pemanfaatan yang meliputi serah terima kelola, serah terima aset, pemanfaatan aset, dan pemeliharaan dan perawatan. Selanjutnya ada FS atau studi kelayakan, yang berarti studi untuk menilai proyek yang akan dikerjakan di masa mendatang. ING atau State Engineer adalah pembantu tugas manajer proyek. ERD atau Requirement Document, yaitu dokumen yang berisi rincian kebutuhan. PROC atau Procurement, yaitu proses yang umum terjadi pada perusahaan. Construction adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana, serta operasional. Kemudian ada pula survei, yaitu melakukan identifikasi data-data baik data sekunder maupun data primer. Investigation, yaitu melakukan penyiapan dan implementasi termasuk kelayakan teknis, finansial, dan lingkungan. Desain, yaitu melakukan perencanaan mulai dari pembuatan master plan, studi kelayakan, dan rencana teknis terinci. Land acquisition, yaitu melakukan penyiapan lahan atau lokasi untuk pembangunan infrastruktur. Construction
yaitu melakukan pembangunan infrastruktur dan operation and maintenance, yaitu melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur terbangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, mengapa perlu manajemen proyek? Karena mengandung suatu metodologi manajemen proyek yang bermanfaat untuk pertama memenuhi kebutuhan dari proyek dan pelanggan. Yang kedua, meniadakan reinventing the wheel dengan cara melakukan standarisasi dari pekerjaan yang repetitif. Yang ketiga, mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terlewati. Yang keempat, menghilangkan duplikasi pekerjaan. Yang kelima, mengendalikan schedule, budget, dan sumber daya atau resources proyek. Dan keenam, memaksimalkan pemakaian sumber daya atau resources. Selanjutnya, apa yang mungkin terjadi apabila manajemen proyek tidak diterapkan? Yang pertama, target waktu dan deadline tidak tercapai. Yang kedua, pekerjaan yang harus diulang atau terjadi duplikasi. Yang ketiga, budget atau anggaran yang dilampaui. Yang keempat, kemajuan proyek yang tidak jelas. Yang kelima, konflik di antara staf selama penugasan di proyek. Yang keenam, kompetensi yang kurang dari anggota tim proyek. Yang ketujuh, perubahan lingkup proyek yang terus menerus. Yang kedelapan, staf proyek menerapkan metode pengelolaan proyek sesuai pengalaman dan selera sendiri dan tidak ada standarisasi. Ketujuh, bagaimana pengendalian waktu pada proyek? Pengendalian waktu pada proyek dimulai dari pendefinisian aktivitas, urutan aktivitas, estimasi durasi aktivitas, pengembangan jadwal, dan pengendalian jadwal. Yang kedelapan, seperti apa tahap dan pengukuran pada pengendalian mutu? Pada tahap pengendalian mutu terdapat 3. Yang pertama, pengendalian mutu bahan baku dan bahan olahan. Yang kedua, pengendalian mutu proses pekerjaan. Dan yang ketiga, pengendalian mutu hasil pekerjaan. Kemudian ada pula yang namanya pengukuran pengendalian mutu, yang mencakup pengukuran dimensi dan kualitas. Yang kesembilan, mengapa perlu peningkatan kualitas? Peningkatan kualitas perlu dilakukan karena adanya yang pertama, kurang cermat dalam perencanaan. Yang kedua, kurang memahami spesifikasi peralatan. Yang ketiga, kurang memahami tata cara kerja. Yang keempat, kurang disiplin dalam waktu pelaksanaan. Dan yang terakhir, kurang memperhatikan estetika. Dan yang terakhir, bagaimana aktivitas utama dalam pengendalian biaya? Terdapat 4 aktivitas utama dalam pengendalian biaya, yaitu pertama, perencanaan sumber daya, yaitu memperkirakan sumber daya atau seperti manusia, perlengkapan, atau material, serta jumlah setiap sumber daya yang harus digunakan untuk melakukan aktivitas proyek. Yang kedua, perkiraan biaya atau estimasi biaya, yaitu mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga, anggaran biaya atau penganggaran biaya, yaitu mengalokasikan keseluruhan perkiraan biaya pada satuan kerja untuk membantu dasar atau baseline untuk mengatur performa. Yang keempat, pengendalian biaya, yaitu mengendalikan perubahan pada anggaran proyek. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.